Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinsa Gita Putri, NIM 7200118053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Layanan Makanan Institusi. Topik yang saya akan bahas yaitu perencanaan kebutuhan bahan makanan dan penetapan jumlah produksi pada penyelenggaraan makanan institusi. Baik, saya akan membahas soal nomor 1, yaitu menghitung kebutuhan energi dan zat gizi sehari, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, untuk beberapa penghuni pelatihan dasar perempuan yang sakit, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, rata-rata berat badan. Yang ketiga, rata-rata tinggi badan. Yang keempat, umur. Yang kelima, aktivitas sedang. Dan yang keenam, faktor stres sedang. Untuk menjawab soal tersebut, dapat dihitung menggunakan rumus Harris-Benedict. Terlebih dahulu, kita menghitung berat badan ideal atau BBI-nya, yaitu tinggi badan dikonvers menjadi meter, menjadi TB kuadrat dikali 21. Di sini TB-nya kita ambil 160, berarti sama dengan 1,6 kuadrat dikali 21, sama dengan 2,56 dikali 21, hasilnya 53,76 kg. Itulah hasil untuk berat badan idealnya. Langkah yang kedua yaitu menghitung energi expenditure atau BEE-nya. BEE sama dengan 655 ditambah 9,66 dikali BBI ditambah 1,85 dikali TB, kemudian dikurang 4,68 dikali umur, sama dengan 655 ditambah 966 dikali 53,76, kemudian ditambah 1,85 dikali 160, 4,68 dikali 21, yaitu sama dengan 655 ditambah 519,2 ditambah 296 dikurang 98,28. Hasilnya untuk BEE-nya yaitu 1372,04 kilokalori. Yang ketiga, menghitung total energi expenditure atau TEE. TEE sama dengan basal energi expenditure atau BE dikali faktor aktivitas, kemudian dikali faktor stres, sama dengan 1372,04 dikali 1,4 dikali 1,3. Hasilnya sama dengan 2497,11 kilokalori. Dibulatkan menjadi 2497 kilokalori. Langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu menghitung zat gizi makro. Yang pertama ada karbohidrat, sama dengan 60% dikali 2497 kilokalori, sama dengan hasilnya 1498 kilokalori. Kemudian dibagi 4, dan hasilnya 374,55 gram. Untuk kebutuhan protein, yaitu sama dengan 20% dikali 2497 kilokalori, sama dengan 499 kilokalori, dibagi 9, hasilnya yaitu 124,8 gram. Kemudian yang ketiga, kebutuhan lemak, yaitu 20% dikali 2497 kilokalori, sama dengan 499 kilokalori, dibagi 9, hasilnya 55,4 gram. Itulah kebutuhan energi untuk sehari. Soal kedua yaitu menghitung total kebutuhan dan biaya bahan makanan ayam dan tahu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Soal nomor 3 yaitu
Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan jumlah produksi? Faktor yang pertama yaitu menetapkan karakteristik produk. Yang kedua, menetapkan karakteristik proses produksi. Yang ketiga, memperkirakan atau estimasi jumlah produksi. Yang keempat, menetapkan standar kualitas atau nilai dan mutu gizi aman dan memenuhi daya terima. Yang kelima, mengendalikan biaya atau dana. Soal yang nomor 4 adalah data historik pada masing-masing klasifikasi penyelenggaraan makanan institusi, tentu jenisnya berbeda, sebagai berikut. Yang pertama, pada penyelenggaraan makanan institusi komersial. Untuk institusi komersial seperti restoran, rumah makan, dan sejenisnya, dalam memperkirakan jumlah produksi dapat menggunakan data A. Rata-rata jumlah konsumen yang dilayani. B. Jumlah item menu atau makanan minuman yang tersedia dalam periode tertentu. Yang kedua, pada penyelenggaraan makanan institusi sekolah. Untuk institusi sekolah dapat menggunakan data A. Jumlah siswa yang terdaftar. B. Jumlah siswa yang membeli makanan. C. Menu ala carte atau menu pilihan yang terjual dalam periode waktu makan. D. Jumlah guru dan karyawan yang membeli makanan. Yang ketiga yaitu pada penyelenggaraan makanan institusi rumah sakit. Untuk institusi rumah sakit dapat menggunakan data jumlah pasien setiap hari berdasarkan BOR atau Bed Occupation Rate pada rumah sakit. Untuk jawaban soal nomor 5, persyaratan standar kualitas produk makanan. Yang pertama ada nilai gizinya tercapai sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Yang kedua, tepat mutu gizi sesuai dengan mutu protein atau untuk makanan yang mengandung protein sesuai dengan standar yang diharapkan. Yang ketiga, produk memenuhi keamanan pangan sehingga tidak sampai menimbulkan keracunan makanan bahkan sampai pada kondisi sakit atau kematian. Yang keempat, yang terakhir, produk yang dihasilkan juga harus dapat diterima atau WASH makanan rendah, mengacu pada standar pelayanan minimal di rumah sakit. WASH tidak boleh lebih dari 20%. Itulah tadi presentase tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.